Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fi kulli waqtin wahin wa fil ma'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita karunia, rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan salah satu aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang insya Allah pahalanya luar biasa, yakni sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ada salah satu amalan yang bisa kita lakukan, ya, yang mana mungkin sebagian dari kita atau sebagian besar manusia yang ada di luar sana mungkin boleh jadi menyepelekan atau meremehkan, atau mungkin boleh jadi tidak mengetahui, ganjaran atau pahala atau kedudukan dari amalan tersebut, sehingga tidak melaksanakan amalan tersebut pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Nah, amalan ini adalah disebut kalau dalam bahasa Arab adalah taftirus shaim, artinya memberi makan, memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa itu merupakan salah satu amalan yang termasuk ke dalam bentuk kita memberi makan kepada orang lain seperti biasa. Sebagaimana amalan ini termasuk ke dalam salah satu sifat orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, di awal-awal itu disebut sebagai al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan atau orang-orang yang berbuat amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang artinya adalah bahwasanya orang-orang yang al-abrar tadi. Jadi sebelum ayat ke-8 ini, sebelumnya menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang al-abrar tadi, orang-orang yang berbuat kebajikan, yang mana orang berbuat kebajikan ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa dia akan meminum air telaga ketika nanti pada hari kiamat. Kemudian dijelaskan beberapa sifat-sifatnya, termasuk takut kepada Allah dan seterusnya. Nah, dan salah satu sifatnya pada ayat ke-8 ini adalah mereka wayat'imuna ta'am, mereka memberi makan ala hubbihi, memberi makan kepada orang lain makanan yang dia sukai, ala hubbihi, yang dia sukai. Miskinan, kepada siapa mereka memberi makan? Kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asira, dan kepada orang-orang tawanan perang saat itu. Karena pada saat zaman Nabi itu masih banyak perang dan masih banyak tawanan dan budak-budak seperti itu. Jadi salah satu sifat daripada al-abrar yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan masuk surga, yastahiqul jannah. Jadi orang yastahiqunal jannah, orang-orang yang berhak masuk surga, yang mana surga itu arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Maka
ketika al-abrar itu memiliki sifat tersebut dan ketika kita mengamalkan amalan tersebut, maka insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang al-abrar tadi yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Insan tadi, seperti itu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya adalah, wahai manusia sekalian, absus salam, tebarkanlah salam, ucapkanlah salam di antara saudara-saudara kita. Kemudian wa'at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang lain. Kemudian wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyamun, dan salatlah pada malam hari, yang mana ketika itu para manusia itu saat itu tidur. Maka ketika kita mengamalkan salah satu amalan tersebut, misalnya menyembahkan salam, kemudian wa'at'imut ta'am seperti yang dalam konteks hal ini, kemudian menyambung tali silaturahmi, dan yang keempat adalah sholat pada malam hari, sholat tahajud, maka insya Allah kita kelak akan tadkhulul jannata bisalam, maka kita akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera atau dengan selamat. Nah, ini kembali menegaskan bahwasannya ketika kita memberi makan kepada orang lain, orang miskin, orang fakir, apalagi ketika kita memberi pada bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan kemuliaan, maka tentunya ini akan menjadi lebih besar lagi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam bulan suci Ramadan semua amal kebaikan itu akan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda juga khusus untuk pahala amalan ini, amalan memberi makan bagi orang-orang yang berpuasa. Pada orang-orang yang berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqus an ajri shaim syai'an. Jadi yang artinya adalah bahwasannya barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala puasa dari orang-orang yang dia beri makan. Sama persis. Kalau seandainya misalnya orang tersebut dapat 10 pahala kebaikan, maka ketika kita memberikan makan kepada orang tersebut yang sedang berpuasa tersebut, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan tersebut. Kemudian disambung di hadis berikutnya, ghairu annahu la yanqusu ajru shaim syai'an, yang mana tanpa mengurangi pahala dari kita sendiri yang sedang berpuasa. Jadi double. Kalau kita berpuasa dan kita memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka dapat pahala 2 kali lipat. Puasa dari kita sendiri dan puasa dari orang lain yang kita beri makan. Nah, ini amalan yang luar biasa yang mungkin sebagian besar dari orang-orang mungkin masih banyak belum mengetahuinya, atau mungkin ada yang mengetahui tapi mungkin meremehkan atau menyepelekan dan seterusnya. Tapi amalan ini adalah merupakan salah satu amalan yang menjadi penyebab kenapa di dalam bulan suci Ramadan ini disebut-sebut sebagai bulan yang paling mulia dan penuh keberkahan. Karena banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang mana akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan bahwasannya sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, qalu laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Wahai Rasulullah, tidak semua dari kami itu mampu untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, terus bagaimana? Apakah kita masih bisa mengamalkan amalan tersebut atau tidak? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, ya,
Jadi Rasulullah SAW itu menjawab bahwasannya yu'tillahu hadzal sawab liman fattara bihi as-shaim ala zaknatil laban wat tamar wasyurbatil ma. Jadi Allah itu akan memberikan pahala ya terhadap amalan-amalan tadi tersebut itu kepada orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa cukup dengan segelas air susu laban, au tamar atau satu buah kurma, au syurbatul ma atau segelas air minum. Ini cukup dan ukuran minimal kita bisa mendapatkan pahala dari amalan yang mana amalan tersebut merupakan amalan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi tidak usah khawatir kita tidak mampu atau seterusnya. Kita berikan saja minuman dan satu wadih atau satu kurma atau segelas susu itu sudah cukup. Kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Sehingga kalau kita ingin ketika kita dalam sebulan ini setiap hari memberi satu orang saja, maka kita akan mendapatkan pahala puasa 2 bulan. Bukan hanya sebulan, tapi 2 bulan. Kenapa? Karena kita memberi kepada orang lain sehingga pahala kita menjadi 2 kali lipat. Nah, ini luar biasa. Apalagi itu baru 1 orang. Kalau lebih dari 1 orang, nah ini yang menjadi keberkahan dari bulan suci Ramadan. Amalan-amalan inilah yang menjadi keberkahan bulan suci Ramadan. Kemudian juga memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa ini mengingatkan saya juga ketika di Mesir. Di Mesir itu ada istilah namanya Maidatul Rahman. Nah, di sana Maidatul Rahman itu artinya adalah hidangan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, hidangan Ar-Rahman. Kenapa disebut Maidah Ar-Rahman? Karena orang yang memberi itu nggak mau disebut namanya. Jadi Maidatul Rahman, hidangan yang langsung dari Tuhan, dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Yang mana Maidatul Rahman ini adalah merupakan hidangan yang disajikan yang akan dilaksanakan ketika kita akan berbuka. Jadi akan diberikan makanan itu kepada orang-orang di sekitar-sekitarnya. Ketika saya hidup di sana, itu di sekitar rumah saya itu mungkin bisa ada 5 Maidatul Rahman. Nah, ini menunjukkan kalau orang Mesir itu sangat-sangat antusias dalam melaksanakan amalan tersebut. Bahkan saya lihat di masjid-masjid itu hadis yang tadi yang man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Itu di mana ada hadis itu. Ini membuktikan bahwasannya amalan tersebut bukan amalan yang sepele. Dan amalan ini insya Allah mudah bagi kita untuk melaksanakannya karena cukup kurma atau cukup dengan segelas air putih. Kalaupun seandainya seperti dalam kondisi corona kemarin, gimana cara mengamalkan amalan tersebut? Bukan hanya dengan makanan saja, makanan yang telah kita masak, tapi juga bisa dengan apa? Kita memberi uang, yang mana memberi uang ini gunanya adalah untuk mereka supaya beli untuk bukaan puasa. Ini juga sama. Jadi bukan hanya makanan yang sudah masak, tetapi juga misalnya kita memberi mal atau makanan-makanan yang belum jadi, yang mana maknanya sama-sama kita ingin memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Semua ini akan mendapatkan pahala yang sama, seperti itu. Nah, ini merupakan bukti dan nilai plus dari bulan suci Ramadan, dari keberkahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu dan melaksanakan amalan sebanyak-banyaknya, amalan-amalan yang bisa menambah pahala kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang najih ketika selesai bulan suci Ramadan ini, menjadi orang-orang yang sukses, bukan orang-orang yang khosir, orang yang rugi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.